Kepada siapa agama itu berbuat baik dan bermaksud baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihi. Setiap muslim, setiap orang Islam ini wajib pandai baca Quran. Wajib pandai. Terutama bacaan yang wajib dibaca di dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Kecuali ya ada orang walaupun baca Fatihah tidak fasih, salah-salah oleh Allah dimaafkan. Yang dimaafkan ini dua orang. Siapa? Di masjid ada ustadz-ustadz yang pandai baca Quran. Ada apa itu? Bahkan ada yang pandai tarannum, imamnya juga fasih-fasih. Kok ada orang Islam baca Fatihahnya tak betul? Ini dosanya dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, para ustaz, para ustazah, para pengurus masjid, tuan takmir, tuan imam, dan semuanya yang juga saya hormati. Alhamdulillah, pada malam ini saya boleh bersilaturahmi di Masjid Ar-Rahman, Masjid Jami'ur Rahman Taman Putri. Karena di perjalanan tadi ada yang jadi terlambat, maunya sholat maghrib di sini. Nah, pada kuliah malam ini biasanya para ulama-ulama dulu kalau menyampaikan kuliah atau bagi ceramah itu dimulai dengan pembacaan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Agar apa yang disampaikan di dalam kuliah itu tidak keluar dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Pada malam ini, kuliah malam ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah
Hadis kelima adalah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Agama adalah nasihat. Ajaran inti sebagian besar ajaran agama adalah nasihat. Isi ajaran agama adalah nasihat. Jadi agama itu nasihat. Nasihat itu artinya apa? Nasihat itu artinya bermaksud baik dan berbuat baik. Berbuat baik dan bermaksud baik, itu nasihat namanya. Kalau hanya perbuatannya baik tapi maksudnya tidak baik, maka bukan nasihat, tetapi itu khianat atau menipu. Kalau bermaksud baik tapi tak berbuat baik, ya berarti cuma bermaksud aja, bukan agama. Kamu sudah sholat maghrib, terus macam mana? Saya niat sholat. Wah, itu namanya tidak baik. Jadi memang bermaksud baik dan berbuat baik, itu agama. Lalu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Agama itu berbuat baik dan bermaksud baik kepada siapa? Kepada siapa agama itu berbuat baik dan bermaksud baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihi. Agama itu berbuat baik dan bermaksud baik, pertama kepada Allah, kedua kepada kitab Allah, ketiga kepada Rasulullah, keempat kepada para imam kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin, kelima kepada umat Islam secara umum, kepada umat Islam. Nah, sekarang dari 5 perkara yang disebutkan di dalam hadis itu, dari kelima perkara yang disebutkan di dalam hadis tersebut, yang pertama adalah berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah. Berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah itu artinya apa? Berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah, pertama beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah berarti tidak berbuat baik kepada Allah. Yang kedua, selain beriman adalah mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu artinya apa? Beriktikad bahwa Allah itu maha sempurna secara mutlak, dan bahwa Allah maha suci dari segala kekurangan, dari segala celah, dari segala aib apapun. Itu yang kedua. Jadi mengagungkan Allah secara mutlak. Nah, dalam rangka mengagungkan Allah secara mutlak, agar umat Islam beriktikad bahwa Allah maha sempurna secara mutlak dan Allah maha suci dari segala kekurangan secara mutlak, para ulama di dalam kitab-kitab akidah membentangkan sifat-sifat wajib bagi Allah. Umat Islam perlu dan wajib mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah. Mengapa? Kalau tidak tahu sifat-sifat wajib bagi Allah, itu boleh terpengaruh, boleh terkesan dengan fahaman-fahaman baru.
Karena ini bagian daripada mengagungkan Allah. Kemudian yang ketiga, berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah artinya apa? Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Orang di dalam beraktiviti, di dalam beribadah, di dalam apapun semata-mata karena Allah, bukan karena apa. Itu namanya berbuat baik kepada Allah. Ke masjid beribadah kepada Allah. Kerja, ketika kita kerja, tujuannya apa? Kita ini kerja menjemput rezeki sebagai syarat beribadah kepada Allah. Karena bekerja, kalau niatnya cari uang itu sebagai modal kita beribadah kepada Allah, dapat pahala kerja. Saya kerja ini tujuannya sebagai syarat beribadah kepada Allah, juga untuk memenuhi kewajiban kepada Allah, yaitu wajib menafkahi keluarga. Itu kerja dapat pahala. Kalau kerja, kamu kerja tujuannya apa? Saya biar banyak uangnya, uang saya biar banyak sangat, tak dapat pahala. Punya anak, orang mendidik anak. Orang ini kan dianjurkan punya anak, diperintahkan banyak anak. Pesan baginda Rasulullah SAW, tanakahu tanasalu, kamu saling kawin agar kamu banyak anak, kan begitu. Setelah kita punya anak, anak ini kita bagi makan. Anak kita bagi makan, anak kita suruh belajar ke sana ke sana. Nah, itu juga diniatkan karena Allah. Karena kalau niatnya bukan karena Allah, tak dapat pahala. Kalau ada orang bagi makan pada anaknya, lalu anaknya dimasukkan ke tempat pendidikan belajar. Kalau niatnya, mengapa kamu bagi makan anak kamu? Kamu cari uang untuk anak kamu, biar saya nanti kalau sudah tua ada yang jaga saya, ada yang melayani saya, tak dapat pahala. Kalau ingin dapat pahala macam mana? Saya ini bagi makan anak, mendidik anak agar anak saya menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Anak saya menjadi orang yang mencari ridha Allah. Anak saya nanti menjadi orang yang menjaga dan memperjuangkan, memperkasakan agama Allah. Kalau niatnya macam itu, dapat pahala. Itu mendidik anak. Bukan cuma mendidik anak, kiai, ustadz bagi ceramah, mengajar, jadi imam. Kalau niatnya cuma cari elaun, tak dapat pahala. Pahalanya di dunia. Kalau niatnya semata-mata karena Allah, karena dijemput suruh bagi kuliah, niat karena Allah. Dibagi uang, ya diterima, tak dibagi ya tak apalah, cuma mungkin tak datang lagi. Kalau niatnya karena Allah, ya dapat pahala. Tapi kalau niatnya ya cuma biar dapat elau, tak dapat pahala. Ini namanya ikhlas di dalam apapun kepada Allah. Nah, ini namanya berbuat baik kepada Allah. Jadi dalam beragama, siapa saja itu perlu wajib berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah. Apapun kita niatkan karena Allah. Kalau semuanya ini kita niatkan karena Allah, orang itu kalau ikhlas di dalam beraktiviti, semuanya karena Allah, maka hatinya akan dijaga oleh Allah. Hatinya tidak mudah tergelincir, terpeleset melakukan apa-apa yang keluar dari ajaran agama. Itu yang pertama. Itu namanya berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah. Nah, para ulama, para asatid, para ustadz, para kiai di dalam berceramah, di dalam berdakwah juga harus karena Allah. Tujuannya apa? Mengajak orang agar kembali kepada Allah, mengajak manusia agar cinta kepada Allah, mengajak manusia agar mengagungkan Allah. Seorang ustadz
seorang kiai tidak boleh dia ceramah berdakwah tujuannya agar orang cinta pada dirinya, agar orang mengagungkan dirinya, itu tak bagi. Tetapi harus semata-mata agar orang itu kembali kepada Allah. Itu namanya berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah. Kita ini kalau semuanya karena Allah, maka ada niatnya ketika akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa makan? Ini makan untuk kuat ibadah kepada Allah, untuk bertahan hidup, agar kita ini boleh hidup menambah ibadah kepada Allah. Itu makan. Kalau sudah makan, karena makan ini niatnya karena biar rajin beribadah, maka nanti makannya tak banyak sangat. Karena kalau makan niatnya biar rajin beribadah, kalau banyak sangat maka tak rajin beribadah, ngantuk-ngantuk terus kalau beribadah. Kecuali kalau orang itu makan karena dijemput kawan, dijemput saudara. Orang itu kan yang bagus makan kan sebelum kenyang berhenti, mau kenyang berhenti. Itu kalau makan sendiri. Tapi kalau misalnya ada kawan jemput kita makan di rumahnya, atau jemput kita makan di kedai, kita sudah kenyang, maka macam mana? Kalau kawan ini kita tak mau makan, dia nanti kecewa, dia bersedih, tidak senang, maka macam mana? Kita sebaiknya makan. Tapi kalau makan ini, kalau kawan ini tidak sering ngajak makan, ayolah makan lagi, baru selesai makan. Artinya walaupun kita tak mau, dia tak ada masalah, maka sebaiknya tak ikut makan. Kalau memang kita tak makan, misalnya dia ada kenduri, ada apa di rumahnya yang dijemput kita, kalau kita tak makan dia kecewa, maka macam mana? Dianjurkan makan. Makanya kata para ulama, orang itu kalau makan makanan yang dibagi orang, niatnya untuk menyenangkan orang yang bagi makan, maka makanan itu tidak akan menimbulkan madarat, tidak akan menimbulkan bahaya. Karena makan itu kalau melebihi dari ukuran, itu biasanya membuat orang kurang sehat. Tapi kalau makan itu untuk menyenangkan orang, menyenangkan kawan, maka oleh Allah kesehatannya dijaga. Dan yang paling berat itu urusan makan itu kiai. Kalau di Indonesia, kiai yang berceramah, satu hari ceramah 5 tempat, setiap tempat ceramah itu orang menyiapkan makan. Kalau tak mau orangnya marah, akhirnya ya terpaksa makan. Makanya kiai-kiai gemuk-gemuk biasanya. Ustadz-ustadz yang sering bagi kuliah di mana gemuk-gemuk. Mengapa? Selalu menyenangkan orang dengan makan. Ini yang pertama ya, ikhlas karena Allah. Yang kedua, agama itu berbuat baik dan bermaksud baik wali kitabihi, kepada kitab Allah. Kitab Allah itu apa? Kitab Allah itu Al-Quran. Nah, berbuat baik dan bermaksud baik kepada Al-Quran itu artinya bagaimana? Pertama, kita beriktikad bahwa Al-Quran ini memang benar-benar kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia. Kita wajib beriktikad macam itu, bahwa Al-Quran ini kitab suci, bukan kitab macam-macam. Juga kita beriktikad bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini sempurna, tidak kurang dan tidak lebih satu huruf pun. Bacaannya sempurna, kemudian juga isinya sempurna. Itu Al-Quran, bermaksud baik. Dan ini penting disampaikan, karena sekarang ini ya, di Indonesia, di Malaysia, orang-orang yang menganut faham liberalisme, pluralisme, itu mengajak tidak percaya pada Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ada macam itu di university biasanya. Jadi mengajak orang tidak percaya pada Al-Quran. Kemudian juga termasuk berbuat baik
dan bermaksud baik kepada Al-Quran, setiap muslim, setiap orang Islam ini wajib pandai baca Quran. Wajib pandai. Terutama bacaan yang wajib dibaca di dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi setiap muslim wajib tahu membaca surah Al-Fatihah dengan benar. Wajib itu. Mengapa? Karena kalau dia tidak tahu membaca surah Al-Fatihah dengan benar, maka sholatnya tidak sah. Dan setiap muslim wajib mengerjakan sholatnya dengan sah. Wajib. Kecuali ya, ada orang walaupun baca Fatihah tidak fasih, salah-salah oleh Allah dimaafkan. Yang dimaafkan ini dua orang. Siapa? Pertama, orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam itu walaupun tak pandai baca Fatihah dimaafkan oleh Allah. Mu'allaf ya, baru masuk Islam. Tapi wajib belajar. Wajib belajar baca Fatihah dengan benar. Itu dimaafkan. Yang kedua, yang juga dimaafkan karena tak pandai baca Fatihah, orang yang tinggal, yang duduk di tempat terpencil, tempat yang masuk-masuk jauh dari para ulama. Di situ tak ada orang yang pandai baca Quran. Akhirnya dia tak tahu. Ini juga tidak dosa. Tapi kalau orang itu rumahnya dekat Masjid Taman Putri, di masjid ada ustadz-ustadz yang pandai baca Quran. Ada apa itu? Bahkan ada yang pandai tarannum, imamnya juga fasih-fasih. Kok ada orang Islam baca Fatihahnya tak betul. Ini dosanya dua kali. Mengapa dua kali? Pertama, karena sholatnya tidak sah. Yang kedua, karena dia tak mau belajar. Karena ini termasuk bagian berbuat baik kepada Al-Quran. Al-Quran itu kalau dibaca walaupun sedikit, apalagi dibaca dalam sholat malam, itu pahalanya luar biasa Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, baginda hadisnya sahih ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama bi 'ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang berdiri mengerjakan sholat malam dengan membaca 10 ayat, maka orang ini oleh Allah tidak akan dicatat termasuk orang-orang yang lalai. Lalai itu artinya lupa. Maksudnya lalai lupa artinya apa? Orang yang tidak ingat kepada Allah. Artinya macam mana? Orang yang baca 10 ayat saja di dalam sholat malam, maka orang ini oleh Allah dianggap termasuk orang yang selalu berzikir, padahal cuma 10 ayat. Kalau membaca 10 ayat itu berapa rakaat? 1 rakaat. Kok 1 rakaat? Surat Fatihahnya 7 ayat. Fatihah itu kan 7 ayat kan? 6 apa 7? 7 apa 6? 7 kan, 7 ayat. Kalau 7 ayat tinggal ditambah surat Al-Kautsar. Surat yang pendek itu ada berapa? Ada 3 ya. Surat Al-Kautsar, kemudian surat Quraisy. Apalagi yang 3 ayat. Kalau ditambah surat Quraisy atau surat Al-Kautsar 10. Nah, orang sholat malam 1 rakaat macam itu oleh Allah sudah dianggap tidak termasuk orang yang lalai. Artinya dianggap orang yang selalu berzikir kepada Allah, padahal cuma 10. Makanya rugi kalau tak baca Al-Quran, apalagi di dalam sholat malam itu 10. Macam mana kalau yang dibaca itu 100 ayat? Rasulullah bersabda, "Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin." Barang siapa yang sholat malam dengan 100 ayat, maka orang ini oleh Allah dicatat termasuk orang-orang yang selalu taat kepada Allah, dan termasuk orang-orang yang lama beribadah kepada Allah. Kalau 100 ayat. Kalau 100 ayat itu berarti berapa rakaat? Berarti 10 rakaat.
rakaat. Jadi sholat tahajud 5 kali atau sholat witir 5 kali, selepas baca surat Fatihah karena dah tua atau karena surat-surat yang agak panjang tak hafal, baca surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas 10, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi 10. Bukan 10, 4 ya, 11 kan? Jadi 11. Wah, itu lebih daripada 100. Oleh Allah, orang yang sholat macam itu, jadi sholat dengan 100 ayat, maka orang ini oleh Allah akan dicatat termasuk orang-orang yang selalu taat, termasuk orang-orang yang lama beribadah, karena qanitin al-qunut tulul qiyam. Kata para ulama, al-qunut itu ada yang mengartikan at-ta'ah, taat kepada Allah, ada yang mengartikan tulul qiyam, lama berdiri karena beribadah kepada Allah. Itu 10. Makanya kalau sholat malam dipikir, ini dah berapa ayat ini? Karena dalam hadis 10. 10. Kalau 2 rakaat 20. Oh, berarti paling sedikit 5. Tambah 1 witir, berarti lebih daripada 100. Kalau lebih daripada 100, Rasulullah bersabda, "Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin." Siapa yang sholat malam dengan 1000 ayat? Kalau 1000 ayat ini berapa rakaat ini? Kalau 105 rakaat, berarti kalau 1000 50 rakaat. Kalau 50 rakaat ini berapa jam? Nah, orang yang mengerjakan sholat dengan 1000 ayat, maka orang ini oleh Allah akan dianggap, akan dicatat termasuk orang yang menumpuk-numpuk pahala sebanyak-banyaknya. Berarti sholatnya lama. Ini 1000 ayat. 1000 ayat. Kalau surah Al-Baqarah itu kan hampir 300 ayat kan. Karena panjang-panjang, cari ayat yang pendek-pendek. Inna a'tainakal kautsar, itu kan pendek sangat. Nanti yang pendek pindah yang agak panjang, enggak panjang. Nah, ini Al-Qur'an. Jadi penting ya, Al-Qur'an itu, ini namanya berbuat baik kepada Al-Qur'an. Termasuk berbuat baik kepada Al-Quran, orang yang belum fasih baca Al-Quran, belajar lagi agar lebih fasih, karena itu bagian daripada agama. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, agama itu berbuat baik kepada wali rasulihi, kepada Rasulullah. Nah, maksud berbuat baik kepada Rasulullah itu artinya apa? Kita wajib beriktikad bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Yang pertama. Yang kedua, kita wajib beriktikad bahwa baginda Rasulullah itu adalah nabi terakhir, penutup para nabi. Karena itu tak ada nabi lagi setelah Rasulullah. Makanya kalau di Melayu, di Indonesia, di Malaysia ada orang ngaku jadi nabi, tak lagi percaya. Kalau ada orang percaya para nabi baru, murtad orang ini. Karena ini ajaran penting di dalam agama. Atau ragu-ragu, ada orang ngaku jadi nabi misalnya. Di Malaysia ada yang ngaku nabi? Ada. Oh, yang ngaku Tuhan ada kok di Pahang. Ngaku Tuhan itu ada, apalagi ngaku nabi. Cuma sudah mati yang ngaku Tuhan. Padahal Tuhan kan nggak mati. Nah, enggak ada orang ngaku nabi terus macam mana itu yang ngaku nabi? Wah, saya tak tahu apa nabi apa bukan. Nggak boleh macam itu, murtad. Setiap ada orang ngaku nabi setelah Rasulullah itu nggak bisa dipercaya. Kalau ragu-ragu nabi apa bukan ya? Wah, ini bahaya, keluar dari Islam. Karena Rasulullah itu khataman nabiyyin, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin.
maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Itu Rasulullah, namanya berbuat baik. Nah, berbuat baik kepada Rasulullah itu juga kita wajib tahu siapa Rasulullah itu. Rasulullah itu namanya Muhammad bin Abdullah. Kalau perlu hafal sampai ke atas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Du'ay bin Ghalib bin Fihir sampai ke atas kalau perlu. Dan orang wajib tahu bahwa Rasulullah ini lahir di kota Mekah. Ayahnya Abdullah, ibunya Ibunda Aminah. Lalu Rasulullah ini usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Istri pertama Khadijah. Lalu Rasulullah hijrah dan wafat di kota Madinah. Wajib tahu macam itu. Kalau ada orang nggak tahu Rasulullah itu siapa, Muhammad. Lahirnya di mana? Lahirnya di Jawa. Meninggalnya di mana? Misalnya meninggal di Johor. Wah, keliru ini, tidak sah imannya. Ini Muhammad siapa ini? Jadi wajib tahu Rasulullah itu di mana. Makanya biasanya sekarang di masjid-masjid ada pelajaran sirah nabawiyah. Itu bagus itu. Kemudian lagi termasuk berbuat baik dan bermaksud baik kepada Rasulullah. Setiap umat Islam beriktikad bahwa Rasulullah itu adalah makhluk paling utama, makhluk paling sempurna. Wajib iktikad. Di bawah Rasulullah adalah para nabi ulul azmi. Di bawah itu para rasul yang lain, lalu para nabi yang bukan rasul. Wajib beriktikad macam itu. Nah, di sini dalam rangka ya agar umat Islam itu tahu keagungan dan kesempurnaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta nabi-nabi yang lain, para ulama menulis kitab-kitab akidah. Di dalam kitab-kitab akidah itu biasanya dibentangkan sifat-sifat wajib bagi para nabi. Mengapa dibentangkan sifat-sifat wajib bagi para nabi? Agar umat Islam mengetahui keagungan dan kesempurnaan para nabi. Wajib itu. Gimana di dalam kitab-kitab tauhid para ulama membentangkan para nabi itu punya 4 sifat wajib: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kata para ulama, selain 4 sifat wajib itu, sebenarnya para nabi itu juga punya sifat wajib yang lebih dari 4. Cuma yang 4 ini disebutkan karena ini yang berhubungan dengan wahyu dan risalah. Sebenarnya sifat wajib para nabi dan rasul tidak hanya 4. Misalnya para nabi dan rasul itu wajib seorang laki-laki. Karena itu tak ada orang perempuan jadi nabi, jadi rasul, tak ada. Mengapa? Karena orang perempuan ini ribet, kata orang Jawa, merepotkan, menyulitkan. Orang perempuan ini punya tamu bulanan. Kalau sudah punya tamu bulanannya datang, dia tak boleh duduk-duduk di masjid. Tidak bagi diam di masjid, tidak bagi pegang kitab suci, tak bagi baca. Kalau ada nabi perempuan, malaikat Jibril turun nak hantarkan wahyu, tiba-tiba nabinya datang bulan. Akhirnya tak jadi, minta maaf malaikat Jibril, ini lagi datang bulan, tak bagi. Makanya tak ada nabi perempuan. Tapi kalau di Indonesia, Malaysia kadang ada perempuan ngaku jadi nabi. Di Indonesia ada, entah Malaysia. Kemudian lagi sifat wajib para nabi antara lain ayyakuna akmalan nas. Para nabi itu wajib manusia paling sempurna. Itu para nabi. Gak boleh manusia yang punya kekurangan, harus paling sempurna. Sempurna apanya? Khalqan wa khuluqan, baik secara fisikal maupun secara budi pekerti.
akhlak. Para nabi ini akhlaknya lebih sempurna daripada manusia biasa. Secara fisikal para nabi lebih sempurna daripada manusia biasa. Gak ada nabi itu cacat, jalannya pincang atau matanya tinggal satu, tak ada. Para nabi itu semuanya sempurna. Misalnya dari segi kekuatan, para nabi ini kekuatan fizikalnya 40 kali orang biasa. Gak ada nabi itu lemah, loyo, gak ada, sehat-sehat. Makanya kalau kita tengok ya, kalau kita ke Mekah itu ada gua Hira, ada gua Thur, itu kan tinggi itu. Kita orang Melayu nak naik ke sana mikir-mikir macam mana naik. Tapi Rasulullah itu kan sehat. Para nabi itu kekuatan fizikalnya 40 kali orang macam kita, orang biasa. Makanya tak ada masalah walaupun tinggi itu, karena sudah kekuatan 40 kali. Itu kekuatan fisikal. Kemudian juga di antara kesempurnaan para nabi ini wajib orang yang paling handsome, paling ganteng, paling tampan. Gak ada nabi yang kurang tampan, gak ada. Atau agak jelek, gak ada. Apalagi jelek sangat, tak ada. Nabi ini kata para ulama ayyakuna ajmalan nas fi asrih. Para nabi ini pasti manusia yang paling ganteng, paling tampan pada masanya. Tak ada yang lebih tampan dari para nabi. Mengapa? Kalau ada nabi misalnya, ada nabi kalah ganteng, kalah tampan dengan orang biasa, umatnya akan keliru mana yang nabi, mana yang bukan. Saya dulu awal-awal bagi ceramah di Indonesia, karena saya dulu masih kurus, berat badan 40 kilo, karena sering ke Johor akhirnya gemuk. Sekarang berat badan 60 kilo lebih. Dulu 40. Orang tak tahu kalau kiai. Dulu sering saya mau ceramah kemana sama pemandu. Pemandu saya orangnya tinggi besar. Orang belum kenal karena dulu belum ada handphone, belum ada internet ya, belum ada YouTube, belum masuk televisi. Begitu turun dari kereta, karena pemandu saya besar, gagah, orang-orang satu masjid cium tangan dia. Tidak ada yang cium tangan saya. Yang salaman tak ada waktu itu. Mengapa? Dikira dia kiainya. Wah, ini pasti Kiai Idrus, orangnya gagah besar. Saya mungkin dikira anak muridnya. Begitu masuk ke masjid, saya duduk di depan, pemandu duduk di belakang, jamaah tolak-tolak. Mana kiai? Tak ada. Begitu selesai bagi kuliah, ketawa semua. Pak Yai minta maaf. Katanya. Kenapa? Saya kira ini kiainya. Karena kecil. Kalau para nabi gak ada yang begitu. Para nabi ini secara fisikal lebih sempurna dari siapapun. Makanya di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berdiri sendirian, baginda itu tidak pendek, tidak tinggi. Apa namanya? Tidak tinggi, tidak pendek. Itu Rasulullah. Karena orang terlalu tinggi biasanya jadi bahan tertawaan. Wah, tinggi. Apalagi pendek. Orang itu yang bagus, yang sedang, tak tinggi, tak pendek. Tapi kalau Rasulullah berdiri dengan orang yang tinggi, ada orang tinggi berdiri bersama Rasulullah, maka Rasulullah sedikit lebih tinggi. Oleh Allah dijaga, gak boleh kalah dengan orang biasa. Itu para nabi. Karena itu termasuk sifat wajib para nabi. Ini kita perlu tahu. Makanya di masjid-masjid itu perlu ada kuliah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agar kita ini tahu sifat wajib bagi Allah, agar kita ini tahu sifat wajib bagi para nabi. Kalau umat Islam tahu sifat wajib para nabi, ada nabi palsu gak bakalan percaya. Orang yang percaya pada barang palsu itu karena apa? Karena tak tahu pada yang asli.
orang dibagi uang palsu, itu akan tertipu kalau dia tak tahu uang asli. Tapi kalau dah tahu uang asli, loh ini uang palsu, ini uang-uangan, tak percaya. Gitu juga orang yang tidak tahu sifat wajib para nabi akan mudah percaya pada nabi-nabi palsu. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada tuan-tuan, puan-puan. Mudah-mudahan bermanfaat, karena ini sudah isya, kuliahnya katanya sampai isya. Sampai isya, lepas ini azan sholat isya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.